Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nurdin, NIM O1A120-104 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui tentang pencernaan secara umum. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan makanan dengan gerakan peristaltik yang terjadi di lambung. Kemudian proses kimiawi yaitu pelarutan atau pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Kemudian di sini terdapat gambar sistem saluran pencernaan manusia yang kemudian akan saya jelaskan prosesnya tiap-tiap organ. Nah, organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dengan jalan dikunyah. Makanan yang dimakan dalam bentuk besar diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Makin lama mengunyah makin baik, sebab proses penghancurannya akan lebih efektif. Selama penghancuran secara mekanis ini berlangsung, kelenjar yang ada di sekitar mulut akan mengeluarkan cairan yang disebut dengan saliva atau ludah dan menghasilkan enzim tialin untuk proses pencernaan secara kimiawi. Ada 3 kelenjar yang mengeluarkan saliva, yaitu kelenjar sublingual, kelenjar submandibular, dan kelenjar parotid. Kemudian yang kedua adalah esofagus. Esofagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring hingga ke lambung. Makanan yang telah dikunyah dalam mulut ditelan melalui esofagus ke dalam lambung. Makanan didorong melalui tekak. Makanan akan bergerak dari mulut hingga ke lambung disebabkan oleh adanya gerakan peristaltik pada esofagus yang juga dibantu oleh adanya mukus. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Dalam lambung, makanan dicerna dalam waktu yang cukup lama. Secara umum, proses pencernaan di lambung dibagi menjadi dua, yaitu secara biokimia dan secara mekanik. Secara biokimia, kelenjar pada jaringan lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung HCl dan pepsin. Getah lambung berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan memecah molekul protein menjadi protase dan pepton sehingga lebih mudah diserap. Cara mekanik, jaringan otot lambung dapat mencampur getah lambung dengan rata sembari mengaduk dan melumatkan hingga menyerupai bubur atau kim. Nah, hal ini karena adanya gerakan peristaltik pada lambung. Kemudian makanan akan didorong masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, selanjutnya adalah hati atau kantung empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati berwarna kuning kehijauan dan 86% berupa air. Cairan empedu tidak mengandung enzim melainkan mucin dan garam empedu yang berperan dalam pencernaan makanan. Cairan empedu berperan dalam proses pencernaan lemak, menetralkan asam klorida di dalam makanan, menghentikan aktivitas pepsin pada protein, dan merangsang gerak peristaltik pada usus. Kemudian yang kelima adalah pankreas. Organ ini dapat berperan sebagai kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon insulin dan sebagai kelenjar eksokrin dengan menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tersebut akan dilepaskan dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan di lambung. Insulin berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kadar gula darah. Kemudian yang keenam adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok seperti yang terdapat pada gambar dengan panjang sekitar 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum.
Usus 12 jari atau duodenum adalah bagian usus halus yang terletak setelah lambung yang berukuran pendek dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. pH usus 12 jari yang normal berkisar pada derajat 9. Usus 12 jari merupakan bagian pertama usus halus saat lambung melepaskan makanan. Usus 12 jari terdapat dua muara saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Makanan yang masuk akan dicampur dengan enzim-enzim dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu berfungsi untuk memudahkan pencernaan lemak, kemudian cairan empedu dan enzim yang dihasilkan pankreas secara bersama-sama akan mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian usus kosong atau jejunum merupakan bagian kedua dari usus halus dengan panjang pada manusia dewasa 1-2 meter. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus yang terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus untuk penyerapan. Ileum atau usus penyerapan merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan panjang sekitar 2-4 meter. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 yang bersifat netral atau sedikit basah dan berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Usus halus atau usus kecil secara umum adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan cairan yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Kemudian yang ketujuh adalah usus besar. Usus besar atau kolon pada umumnya terdiri atas usus besar naik atau ascending, melintang atau transverse, dan menurun atau descending, serta berakhir pada rektum. Usus besar tidak memiliki villi sehingga tidak terjadi penyerapan sari makanan, tetapi terjadi penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat. Pada kolon juga terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli yang menghasilkan gas H2S, NH4, indole, skatole, dan vitamin K. Selanjutnya yang kedelapan adalah rektum dan anus. Ujung usus disebut poros atau rektum dan berakhir dengan lubang pengeluaran yang disebut dengan anus. Feses dalam usus besar akan didorong dengan gerakan peristaltik yang teratur dan lambat sehingga masuk ke dalam poros usus. Apabila lambung dan usus halus telah terisi oleh makanan lagi, secara refleks akan timbul rangsangan pada proses usus untuk melakukan defekasi atau buang air besar. Nah, selanjutnya enzim pencernaan. Yang pertama di sini pada organ mulut, penghasil getahnya adalah kelenjar saliva. Getah atau enzim yang dihasilkan adalah ptyalin atau amilase, mukus, dan air. Berfungsi untuk memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Kemudian organ pada lambung, penghasil getahnya dinding lambung. Getah atau enzim yang dihasilkan adalah asam lambung atau HCl, berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu pepsin melarutkan mineral. Enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim pepsin memecah molekul protein menjadi peptida. Enzim lipase mengemulsikan lemak dalam makanan menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian pada usus halus, penghasil getahnya ada dua, yaitu pankreas dan hati. Pada pankreas, enzim yang dihasilkan adalah enzim karbohidrasa atau enzim karbohidrase pankreas, berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Enzim lipase pankreas untuk mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Enzim amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian hati, enzim getah yang dihasilkan adalah cairan empedu, berfungsi untuk mengemulsi lemak. Kemudian yang terakhir adalah usus halus. Penghasil getahnya adalah dinding usus halus. Enzim yang dihasilkan adalah enzim enterokinase, mengubah
tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Kemudian enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya penyakit terkait enzim pencernaan. Contohnya adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD merupakan salah satu penyakit kronik dan umum terjadi di kalangan masyarakat, terutama pada orang dewasa. GERD didefinisikan sebagai suatu gangguan di mana isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. GERD adalah suatu kondisi reflux isi lambung ke esofagus yang dapat menimbulkan gejala tipikal seperti heartburn atau rasa terbakar di daerah epigastrium, regurgitasi asam atau rasa pahit di mulut, mual, dan disfagia yang dapat mengakibatkan kerusakan mukosa esofagus dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan komplikasi seperti Barrett's esophagus. Kemudian prinsip penyakit GERD dalam menyebabkan penyakit. GERD terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada esofagus. Dalam keadaan normal, makanan seharusnya masuk ke mulut menuju sphincter esofagus bagian bawah dan menutup pada saat makanan sudah masuk ke dalam lambung untuk mencegah naiknya makanan atau asam lambung kembali ke esofagus. Di sana makanan umumnya bertahan selama 3-4 jam untuk dicerna. Namun pada kasus GERD terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau lemahnya sphincter esofagus bagian bawah sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambung. Kandungan isi lambung yang menambah potensi daya rusak bahan fluksat diantaranya adalah asam lambung, pepsin, garam, empedu, dan enzim pankreas. Dari semua itu, yang memiliki potensi daya rusak yang paling tinggi adalah asam lambung. Bahkan jika sudah mencapai esofagus bagian atas atau sudah masuk ke laring dan faring, maka pepsin akan menyebabkan cedera mukosa karena trauma langsung hingga menimbulkan gejala LPR. Refluksi patologis diperkirakan terjadi karena ketika asam yang berbahaya dari asam lambung, empedu, pepsin, dan isi duodenum mengalahkan barrier protektif atau anti-reflux esofagus normal seperti persiapan asam esofageal dan resistensi mukosa. Mekanisme utama yang mendasari GERD adalah lower esophageal sphincter atau sphincter esofagus bagian bawah yang tidak sempurna yang meningkatkan volume asam lambung yang reflux ke esofagus sehingga melebihi kapasitas normal yang dapat ditolerir oleh mukosa esofagus. Ketika asam lambung atau makanan naik kembali ke kerongkongan, umumnya penderita akan mengalami sensasi terbakar atau panas di dada, gangguan yang cukup berat, dan gangguan aktivitas serta tidur juga bisa menjadi indikasi GERD. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan komplikasi yang bisa merugikan, misalnya peradangan esofagus yang dapat menyebabkan pendarahan, luka tukak, hingga jaringan parut pada esofagus yang akan membuat esofagus menjadi lebih sempit dan mengganggu proses menelan. Kemudian penyebab penyakit GERD. Penyebab penyakit GERD adalah katup bagian bawah kerongkongan yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Katup satu arah ini biasanya terbuka untuk beberapa waktu ketika menelan, dan pada keadaan normal katup akan tertutup kembali. Ketika katup tidak menutup kembali, akibat yang terjadi adalah asam lambung akan naik ke kerongkongan. Selain itu, ada faktor risiko GERD antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumsi makanan dan minuman tertentu, misalnya kopi, coklat, makanan berlemak, pedas, rokok, dan alkohol. Kemudian yang kedua adalah menggunakan obat-obat golongan tertentu, misalkan golongan antikoliner
kolinergik. Kemudian yang ketiga adalah perubahan hormon tubuh, misalnya peningkatan hormon progesteron selama kehamilan. Kemudian yang keempat adalah gangguan tertentu, misalnya orang yang mengalami hernia hiatus. Kemudian yang kelima adalah gangguan kecemasan. Yang keenam, faktor risiko lainnya seperti obesitas, kehamilan, dan penyakit paru. Kemudian obat penyakit GERD dan mekanisme kerja obat. Yang pertama adalah antasida. Antasida merupakan jenis obat yang bekerja dengan menetralisasi asam lambung sekaligus meringankan gejala heartburn dan mengurangi paparan mukosa esofagus terhadap asam lambung selama episode reflux. Antasida mengandung kombinasi magnesium, amelium, hidroksida, dan kalsium karbonat. Penggunaan antasida hanya terbatas pada anak yang sudah besar dan remaja. Kemudian yang kedua adalah prokinetik. Peran prokinetik dalam tata laksana GERD masih terbatas karena alasan keamanan dan manfaat seperti metoclopramid. Kemudian obat-obat prokinetik dalam hal ini metoclopramid bekerja dengan meningkatkan kekuatan sfinkter esofagus bagian bawah, peristaltik esofagus, dan mempercepat pengosongan lambung. Kemudian yang ketiga adalah antagonis reseptor histamin tipe 2 atau H2RA. Ini digunakan pada pasien dengan GERD sedang atau gejala intermitan. H2RA mempunyai efek moderat terhadap GERD karena onset kerjanya yang cepat sangat cocok untuk meredakan gejala, tetapi obat ini tidak seefektif PPI terutama pada penderita kronik. H2RA menghambat sekresi asam dengan menghambat reseptor histamin H2 pada sel parietal. Simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin merupakan obat golongan H2RA. Puncak onset kerja H2RA adalah 2,5 jam dengan lama kerja 4-10 jam, sehingga tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang. Penggunaan jangka panjang akan meningkatkan risiko infeksi usus, terutama pada community acquired pneumonia. Kemudian yang keempat adalah proton pump inhibitor atau PPI. PPI menghambat sekresi asam dengan berikatan secara irreversibel dan menghambat pompa hidrogen potasium ATPase yang terletak di permukaan luminal membran sel parietal. Golongan obat PPI antara lain omeprazole, lansoprazole, rabeprazole, pantoprazole, esomeprazole, dan dexlansoprazole. Kemudian yang terakhir adalah baclofen. Baclofen merupakan antagonis reseptor gamma amino butyric acid B atau GABA B yang menghambat relaksasi transien dari sfinkter bawah esofagus. Beberapa penelitian menunjukkan baclofen akan mengurangi frekuensi relaksasi sfinkter esofagus dan paparan asam lambung terhadap esofagus serta mempercepat pengosongan lambung. Efek samping dari baclofen seperti dispepsia, mengantuk, dan mengurangi ambang kejang, sehingga penggunaan baclofen jarang pada anak kecuali dengan adanya penyakit dasar neurologis. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.